Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jemaah pilihan Allah yang sudah menghadiri panggilan Allah, seruan azan di pagi yang mulia ini di Masjid Dagang Muttaqin, Simpang Ampek, Pasaman Barat. Selagi hati kita mempunyai kepekaan, kepedulian terhadap panggilan azan, panggilan Allah, tandanya Allah memilih orang itu. Semua dipanggil ke rumah Allah di pagi hari tanpa kecuali. Semua dipanggil tanpa kecuali, tapi kita sudah dipilih Allah. Patut kita bersyukur ya. Patut kita bersyukur. Kemarin kita bertazkirah, tidak ada lampu. Kalau tidak ada lampu kita bersabar. Ada lampu kita bersyukur. Kita masih melanjutkan episode tentang firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Pulang ke rumah nanti buka Quran ayat 152 surah Al-Baqarah, pendek saja ayatnya. Fazkuruni azkurkum. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan mengingatmu, kata Allah. Subhanallah. Kita 24 jam dijaga Allah. 24 jam kita dijaga Allah. Nyawa kita dari Allah. Hidup kita dari Allah, sakit senangnya kita dari Allah yang menjaganya. Tidur dijaga Allah, bangun dijaga Allah. Secara fisik, ada orang yang dijaga Allah bukan fisik saja, jasmani, rohani dijaga Allah. Kita tidak hidup untuk fisik saja. Kalau kita hidup untuk fisik, untuk badan, sama dengan yang berjalan berkaki empat itu. Ada disebut dalam Quran, orang yang memikirkan badan saja sama dengan binatang ternak. Ada ayat dalam Quran ya. Jadi di sini Allah mengingatkan kita, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku pasti mengingatmu. Kita mau diingat Allah secara fisikal dan spiritual, mental dan fisik dan mental. Karena kehidupan kita ini dua-dua ya. Bila kita mati, yang tinggal apa? Kehidupan rohaninya yang tinggal. Hati tidak mati. Badan akan hancur. Hati nurani tidak hancur, karena hati nurani itu dari Allah, dari ruh Allah. Orang yang tidak mengurus rohaninya waktu hidup, bila mati, susahnya. Bayangkan ya, menghadapi era yang tidak ada persiapan, era kematian tidak ada disiapkan. Wah, apapun pekerjaan kita mesti disiapkan dulu. Di antara persiapannya itulah Allah memanggil kita datang ke rumahnya. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan mengingatmu. Kalau kita mau mendatangi rumah Allah saat dipanggil, datang dengan ilmu, datang dengan kesadaran, dengan keinsafan, dengan keyakinan. Subhanallah. Dalam hadis kita tuh dijamin asya bi khair wa mata bi khair. Hidup mati orang tua akan dijaga Allah. Jadi kita datang ke masjid ini mengurus hidup dan mati dan hidup. Subhanallah. Itu kita sudah bicara serba sedikit. Sekarang kita sampaikan hadis Nabi Imam Bukhari, masalul ladzi yazkuru rabbah wal ladzi la yazkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Contoh orang yang berzikrullah dengan orang yang tidak berzikrullah, orang yang berzikir dengan tidak berzikir. Orang yang berzikir itu hidup dengan normal, yang tidak berzikir itu mayat. Hadis Imam Bukhari ya. Jadi di pagi ini zikirnya azan, zikirnya sholat berjamaah. Kita sudah menunaikan. Zikirnya sholat sunnah qabliyah.
Zikirnya bertausiah ringkas. Kemarin tidak sampai 10 menit. Ini zikir. Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Contoh orang yang berzikrullah dibandingkan yang tidak berzikrullah macam orang hidup dengan orang mati. Subhanallah. Satu lagi riwayat Imam Muslim, masalul baitil ladzi yuzkaru fihi masalul baitil ladzi yuzkarullah fihi wal baitul ladzi la yuzkarullah fihi mislul hayy wal mayyit. Contoh rumah yang ada orang berzikir di dalamnya, ada Quran di dalam, ada salat sunat di dalam, ada salat duha dalam rumah, ada selawat, ada istighfar dalam rumah itu. Contoh rumah yang ada orang berzikir di dalamnya dengan orang yang kosong dari zikrullah, rumah yang berzikir itu katanya hidup, rumah yang tidak berzikir itu mati. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada seorang sahabat menanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ajarlah saya satu amalan dalam Islam. Islam ini luas, banyak aturan dalam Islam, banyak amalan. Ajarlah saya satu amalan yang ringkas. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Kamu mesti banyak berzikir, itu dah cukup. Banyak berzikir sudah cukup. Subhanallah. Artinya jangan pernah jemu berzikir. Jangan pernah jemu berzikir. Tadi dalam ayat yang kita baca ada juga tentang zikir ya. Surah Al-A'la itu bisa kita lihat sebentar. Sabbisma rabbikal a'la itu ada sana dikatakan sana, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntung, sukses. Aflah itu sukses. Aflaha man tazakka, sukses orang yang bertazkiyah. Ini satu istilah ya. Satu istilah banyak dalam Quran, tazkiyah. Tazkiyah itu apa? Membersihkan diri kita, membersihkan hati, jiwa dari kekotoran, dari penyakit. Dalam hati banyak kekotoran, dalam hati banyak penyakit, maka kita berusaha mempelajarinya, mendalaminya, lalu kita berusaha memperbaikinya. Tazkiyah namanya, membersihkan. Orang itu kalau sudah dibersihkannya kekotoran dan dosanya, tazakka, kemudian wa dzakara asma rabbih, lalu dia banyak berzikir, fasalla, kemudian bersalat. 3 ya, tazkiyah, zikir, salat. Sukses orangnya. Sukses. Qad aflaha, sukses, berhasil orang yang bertazkiyah, orang yang berzikir, orang yang bersalat. Jadi salatnya di belakang diletakkan. Jadi sebelum salat perlu tazkiyah, perlu banyak zikir. Sepatutnya sebelum kita salat subuh sudah ada istighfar, sudah ada selawat, sudah ada tasbih, ataupun Quran. Sudah baca Quran. Oh, subhanallah. Sebelum salat fardu, sebelum zuhur mungkin datang awal ke masjid. Sebelum azan contohnya lah ya, yang ada waktu 5 menit sebelum azan, 10 menit diisi dengan zikir. Tidak sempat sebelum salat, diisinya saya sudah salat. Qad aflaha man tazakka, sukseslah orang yang bertazkiyah, yang membersihkan dirinya. Ini perlu belajar lagi ya. Kita mesti mengenal sifat-sifat tercela, penyakit-penyakit hati, kita mesti menyingkirkannya. Diisi dengan sifat-sifat yang baik, dibersihkan dulu baru diisi dengan sifat yang baik. Jangan bercampur dalam hati itu, jangan bercampur aduk. Kalau bercampur aduk tidak jadi, tidak tazkiyah namanya, tidak tazkiyah namanya. Qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang bertazkiyah. Sama dengan ayat dalam surah Asy-Syams, sana juga ada qad aflaha man zakkaha. Ayat 9 dalam surah Asy-Syams halaman 595. Qad aflaha man zakkaha. Ini qad aflaha man tazakka. Tazakka itu sudah selesai, dah tuntas, dah bersih dia. Ini zakkaha,
dia masih berusaha lagi, berusaha. Kalau dah tercapai targetnya, membersihkan diri itu tazkiyah, untunglah, sukseslah. Kalau tidak, kalau dalam hati bercampur aduk, yang baik yang tak baik, yang kotor dengan yang bersih, rusak semuanya. Jadi yang tak baik itu mesti dibuang. Hasad dengki dibuang, buruk sangka dibuang, fitnah dibuang, permusuhan dibuang, dendam dibuang. Dimasukkan rasa kasih sayang, rasa kecintaan, rasa persaudaraan. Hubud dunia, cinta dunia berlebihan dibuang. Masukkan cinta Allah, cinta akhirat, cinta agama, cinta sesama. Subhanallah. Kita mesti belajar lagi. Ada buku menjual tuh, buku Tazkiyatun Nufus. Kalau pergi ke toko buku bisa dicari tentang tazkiyah, banyak menjual bukunya. Kalau bahasa Arabnya banyak sekali. Yang jelasnya dalam ayat yang dibaca dalam salat tadi, Allah memperingatkan kita, qad aflaha man tazakka, sukseslah orang yang bertazkiyah itu. Nah, yang uniknya ya, dalam bahasa Al-Quran, kalau kita pelajari bahasa Al-Quran, tazakka itu ada 3 maknanya. Nah, ini menarik sekali ini. Bukan suci saja. Tazkiyah, zakka, tazakka, ini belajar bahasa ya. Ada 3 maknanya. Pertama bersih, ya bersih. Yang kedua maju, meningkat. Orang yang bersih dia akan meningkat. Makna yang kedua. Makna yang ketiga, bila sudah bersih dan meningkat dia akan dipuji Allah, disanjung Allah, dipuji malaikat. Oh bapak ini katanya, bapak ini dia sudah tazkiyah, sudah meningkat. Kalau tidak ada tazkiyah dia tak akan meningkat. Dia akan jalan setempat saja. Minggu kemarin, minggu ini, bulan kemarin, bulan ini udah mau habis bulan Safar, nanti masuk Rabiul Awal. Minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, tidak ada meningkat, karena tidak ada tazkiyah. Ini hebatnya surah Al-A'la ini, ada ayat tentang tazkiyah. Qad aflaha man tazakka, sukseslah orang yang bertazkiyah itu. Kenapa sukses? Dia bersih, dia meningkat, dan dia terpuji, dia disanjung, disebut-sebut namanya pada sisi Allah. Subhanallah. Ada doanya ya. Rasulullah SAW bila membaca ayat dalam surah Asy-Syams spontan berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Ini doa Nabi tentang tazkiyah. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah tolonglah saya ini untuk berbuat takwa, agar takwa itu senang. Nah, kita di masjid takwa ya, muttaqin itu takwa itu. Wa zakkiha, tazkiyahkanlah diriku ini, bersihkanlah. Nah, yang mentazkiyahkan itu Allah. Kita berusaha, Allah membantu. Kita berniat, kita merancang, kita bermujahadah, Allah membantu. Wa zakkiha, tazkiyahkanlah diriku ini ya Allah, anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik orang yang memberi tazkiyah, mentazkiyahkan. Nah, contoh sahabat-sahabat Nabi, orang-orang saleh yang awal hidupnya tidak baik, kemudian dia berusaha jadi baik, jadi ngetop. Banyak cerita orang saleh yang awal sejarahnya gelap, hitam, tapi dia berusaha jadi hebat akhirnya. Jadi itu saja dulu yang jelasnya. Kita perlu kepada proses apa katakan tazkiyah. Kalau rajin, kalau pergi ke kedai buku, toko buku, carilah kitab-kitab tentang tazkiyah. Di Shopee mesti ada. Nah, nanti bisa dibantu mencari buku tentang tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Bila orang sudah bersih, dia akan maju dan dia akan dipuji Allah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya ya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa ardana ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.